Baik, sampai di sini kita buka diskusi agar semakin terbuka. Boleh jadi ada yang bertanya dari yang kita sampaikan alurnya tadi, mungkin ada koneksinya belum sampai. Boleh, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kan untuk kelompok Ahmadiyah, baik. maksudnya berdakwah apa istijabah, Kak? Baik. Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah Qadiani ini dia adalah agama buatan. Buatannya kalau kita kaji sejarah, kuat dugaan ini buatan Inggris untuk merusak umat Islam dengan melabelkan seorang bernama Ahmad sebagai orang yang diutus oleh Al-Quran dengan menyelewengkan makna kalimat Nabi Isa, bahwa kata Nabi Isa, setelahku nanti ada seorang nabi mimba dismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi Ahmadiyah Al-Qadiani itu bukan masuk umat istijabah, dia masuk umat dakwah. Sehingga selama ini kenapa kita sering heboh dengan Ahmadiyah? Karena dia bukan Islam tapi memakai merek Islam. Mereka melabeli diri mereka sebagai Islam. Kalau Ahmadiyah ini melabeli diri mereka bukan Islam, aman urusan. Atau menyebut mereka agama sendiri, aman urusan. Tapi masalahnya mereka bukan Islam, menyebut diri mereka Islam. Orang Islam gak terima. Gitu Pak ya? Karena dia agama buatan sebenarnya, bukan agama langit, bukan agama samawi, bukan dari Rasul, bukan dari Nabi, tapi buatan politik dia. Cukup Pak? Silakan, ada lagi? Akhwat, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Terkait yang kita paparkan tadi, yang pada akhirnya semanhaj atau tidak, atau masih bertanya haruskah semanhaj kami? Silakan. Ada yang bertanya? Ada? Raise your hand. Tak ada? Di depan ada bertanya? Oke. Jadi Ahmadiyah dia nggak masuk ke dalam Islam. Sudah itu, ketika kita melihat umat yang istijabah yang sebanyak ini, Pak, Rasul menyuruh kita kalau terjadi umat ini pecah, suruhan Rasul, alaikum bisawadil aqzam. Nabi menyuruh dengan apa? Yang mayoritas, bukan yang sedikit. Kenapa? Kita kalau ramai-ramai, seandainya ada satu yang salah, kira-kira yang lain apa yang dilakukannya? Membetulkan. Itu satu. Yang kedua, kita ini ramai, berani nggak buat kesalahan sendiri di sini? Berani nggak? Nggak berani. Maka kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku nggak akan berkumpul dalam kesesatan. Umatku nggak akan mungkin sepakat untuk salah semua. Makanya Nabi menyuruh ikut yang banyak, yang mayoritas, yang mendominasi. Jangan ikut yang sedikit. Karena yang sedikit itu mereka biasanya adalah tidak mau bergaul dengan yang lain, tidak mau menyamakan diri dengan yang lain. Mereka tidak peduli dengan yang lain, tidak mau mengukur diri dengan yang lain. Makanya eksklusif. Tapi kalau bersama, andaikan ada satu yang salah, yang lain akan sensi. Atau kalau seandainya kita ramai, satu salah, dia akan merasa malu dengan salahnya dia. Dia akan merasa asing dengan salahnya dia. Maka ada hadis yang kita perlu pahami dengan baik. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama kana fatuba lil ghuraba. Pernah dengar hadis itu? Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing seperti bagaimana dia datang dulu. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing atau mereka asing dalam pandangan semua orang. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu perlu dipahami dengan baik. Maksudnya bukan umat yang pecah-pecah dalam Islam ini asing, bukan itu. Hadis itu maksudnya adalah dulu ketika Islam datang, orang-orang Makkah langsung terima atau tidak? Berapa orang yang masuk Islam di awal dulu? 4, sedikit sekali. Sedikit. Dari kalangan bangsawan Sayyidina Abu Bakar, dari kalangan perempuan Sayyidatuna Khadijah, dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali, kemudian dari kalangan hamba
Ada berapa nama? Tidak banyak. Lalu hijrah Nabi ke Madinah, di Madinah baru banyak masuk Islam. Betul? Di akhir zaman Islam ini tak akan tinggal kecuali ismuhu. Orang Islam semua KTP-nya, identitasnya Islam semua, tapi amalnya jauh dari Islam. Al-Quran, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran itu nanti akan tinggal banyak tulisan yang mengamalkannya sedikit. Maka di akhir zaman nanti akan seperti di awal dulu, sedikit orang yang betul berpegang dengan Islam. Maka saat itu kalau ada orang masih komitmen dengan Islam, masih istiqomah dengan Islam, dia dianggap orang yang asing. Orang merasa asing dengan mereka. Itu maksud hadis itu. Paham? Itu konteksnya Islam keseluruhan, bukan yang satu-satu kelompok tadi. Karena saya Syiah sedikit, karena saya Ahmadiyah sedikit, karena saya Khawarij sedikit, karena saya Wahabi sedikit, bukan itu maksudnya. Tapi umat Islam keseluruhan. Ketika dulu datang di Jazirah Arab orang merasa asing, ketika di akhir zaman orang merasa asing dengan Islam ini juga, maka itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bahasa Nabi Ja'al Islam. Nampak kalimatnya? Islam, bukan sekte di dalam Islam. Kalimatnya jelas. Ja'al Islam, jelas kalimat Islamnya. Oke? Jadi clear ya. Pemahaman dua hadis ini mengikut mayoritas dan tidak mengikut yang minoritas. Clear ya pemahaman ini? Karena dalam dua hadis ini sering kita bingung. Katanya beruntung yang sedikit, katanya ini ikut yang banyak. Mana satu yang benar? Maka pemahaman yang mesti kita luruskan adalah Islam keseluruhan, dia minoritas ketika datang dan nanti di akhir zaman. Ketika di dalam Islam ibarat kita punya lapangan, di dalam lapangan itu ambillah yang paling banyak, tinggalkan yang sedikit. Paham? Jadi ada dua kotak dia. Ada kotak keseluruhan, ada kotak di dalam dari keseluruhan tadi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal manhaj dan beragam bentuk kelompok kaderisasi. Siap. Di keadaan kita sekarang kan masih ada kawan-kawan yang menganggap bahwasanya kita harus berteman dengan yang semanhaj dengan kita, atau kita harus berteman dengan orang yang satu pengajian dengan kita. Sementara yang tadi sudah bilang manusia itu makhluk sosial, yang memang hidup di tengah keberagaman. Tanggapan kita dengan orang-orang yang selalu mengedepankan atau mengungkapkan pendapat-pendapat bahwasanya mereka harus semangat atau mereka berteman harus sama pengajian, karena kan kesal gitu. Bila mereka mengelompokkan bahwasanya diri mereka sendiri, atau mereka mengelompokkan bahwasanya pengajian mereka yang paling benar, karena kan kesal. Kadang ada di antara kawan-kawan yang pernah juga kita menyampaikan atau mengutarakan kesalahan mereka itu dalam bentuk tindakan ke kawan-kawan yang mengutarakan bahwasanya mereka harus semangat. Mungkin yang mengatakan tindakan yang harus kita lakukan bahwasanya mereka mengutarakan dengan dalil, kita dengan dalil, kita mengutarakan dengan perbuatan, mereka mengutarakan dengan dalil. Apa kaunternya bagi mereka untuk tindakan yang dilakukan itu? Siap. Ada kalimat dalil ini satu. Dalil, pernah tengok nggak arti dalil itu apa? Ada yang pernah cari arti dalil itu apa? Apa? Tanda. Selain itu? Bukti. Ada lagi? Petunjuk pernah cari? Kalau kami masuk universitas di Mesir, itu nama buku pedoman untuk mahasiswa namanya Dalilut Talib. Dalil At-Talib. Paham? Dalil At-Talib. Petunjuk pedoman bagi mahasiswa. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian kalau ada guide, misalnya kita pergi wisata, guide itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil.
Jadi dalam bahasa Arab, dalil itu artinya luas. Setiap yang mengantarkan kita kepada apa yang kita cari, mengantarkan kita kepada sesuatu yang sedang kita ingin tahu, itu dalil dalam bahasa Arab. Makanya pernah Imam Al-Izz bin Abdissalam, Sultanul Ulama, waktu itu ulama banyak, tapi ulama yang paling disegani beliau, Imam Al-Izz ini, beliau sedang tawaf. Waktu tawaf ada orang yang salah, diajari beliau cara tawaf. Itu tak betul, yang harusnya begini. Karena orang tak kenal beliau, maka orang tak mau mendengar cakap beliau. Di hari yang lain, beliau datang tawaf itu dengan pakaian keulamaannya. Anggaplah kalau kita sekarang di Melayu ini pakai sorban atau pakai apa namanya? Rida, pakai itulah, pakai kain sarung atau pakai jubah. Pakai pakaian seperti itu. Ada lagi orang yang tadi itu masalah juga, diingatkan beliau dengan pakaian tadi. Didengarkan Imam Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam tadi, dan dia enggak protes. Kira-kira kenapa itu? Yang pertama enggak terima, yang kedua diterima. Kenapa? Penampilan. Kenapa, Pak? Penampilan mempengaruhi. Penampilan mempengaruhi. Bagi dia, yang pertama tadi nggak menunjukkan saya nggak tahu siapa dia. Yang kedua, ini ulama. Ulama ini menunjukkan saya. Kalau dia menunjukkan, saya bisa berpedoman dengan dia. Maka dalil itu kira-kira begitu, Pak. Sehingga ketika disebut dalil, dalil itu adalah pengantar kita supaya sampai kepada pemahaman yang benar, bisa mengamalkan yang benar. Nah, masalahnya dalil itu bukan konsumsi kita. Sebab kalau kita dapat dalil, mau kita apakan? Analoginya begini, rendang itu enak tidak? Suka tidak? Tapi coba, ini usia berapa? Sudah makan rendang atau belum? Dikasih dia rendang, dimakannya tidak? Dia belum suka rendang padahal. Atau ada yang menggendong-gendong, yang gendong tadi itu katakan dia masih MPASI atau masih ASI. Dikasih dia rendang, dimakan atau tidak? Karena rendangnya atau karena dianya belum bisa makan? Paham? Ini rendang nih. Disuguhkan rendang di sini. Yang satu Pak Ali, yang satu saya, satu anak usia 1 tahun atau 2 tahun tadi. Lalu rendangnya akan makan siapa kira-kira? Kita akan balik bersaing kita kan? Anak tadi makan atau tidak? Masalahnya karena rendang atau karena anak tadi dan kami atau gimana? Karena kami yang makan kan? Yang kecil belum bisa makan rendang, yang kami bisa makan rendang. Ketika bertanya apa dalilnya, dikasih dalil, mau kita apakan dalil tadi? Paham maksud saya? Itu masalahnya, pertanyaan apa dalilnya itu. Dan bila kita tengok di masa sahabat dulu, kalau bertanya satu sahabat kepada sahabat yang lain, contoh sahabat Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, dia nggak akan tanya apa dalilnya, nggak akan pernah tanya begitu, nggak ketemu itu. Dia cuma tanya, kalau terjadi kejadian ini, dapatkah engkau, tahukah informasi dari Rasul bagaimana? Lalu ceritalah, kata Rasul begini. Atau menurutmu bagaimana? Dia jawab, ini boleh atau tidak. Mereka nggak akan tanya apa dalilnya, nggak akan ketemu itu di zaman sahabat. Coba bayangkan sahabat yang sehidup dengan Rasul, bahasanya sama bahasa Arab Rasul, nggak ketemu pertanyaan seperti itu. Tapi ketika satu sahabat menjawab, dia dengar, lalu dia amalkan. Sahabat begitu. Kita ini lebih hebat dibanding sahabat atau tidak? Paham pertanyaan saya? Jadi pertanyaan dalil-dalil itu, Fadil, itu pertanyaan bermasalah, bukan jawabannya masalah. Pertanyaannya bermasalah. Maka kita dalam rangka belajar sebaiknya tahu adab ini. Tidak bertanya dalil, karena bertanya dalil itu kemungkinan karena ketidakpercayaan. Bertanya dalil itu kemungkinan karena tidak berbaik sangkaan kita, tidak husnuzon kita. Mending nggak usah tanya kalau nggak percaya.
Mending nggak usah tanya kalau nggak bisa baik sangka. Paham? Kita sering begitu. Jadi di situ ada keangkuhan dalam diri. Belajar kalau angkuh nggak akan pernah berhasil. Baik. Kemudian lanjut pertanyaan Fadil tadi, bahwa kita ini mesti satu pengajian kita mesti sama. Lalu kita gimana tadi Fadil? Ini kata dalil begini, antum tidak ngikut dalil. Maka perlu dipahami bahwa kita ini kalau bukan orang yang mampu memahami dalil, maka tugas kita adalah bertanya kepada yang paham dalil. Tugas kita begitu. Itu satu. Yang kedua, orang yang bicara begitu sering tidak konsisten. Lebih banyaknya inkonsisten. Kebanyakannya begitu. Kita mesti ikut dalil, kita mesti ikut dalil. Banyak hal yang dia buat, ditanya dalil, dia nggak paham. Ditanya dalil, dia nggak ngerti. Contoh, apa dalilnya boleh buat laundry pakai laundry sunnah? Nggak akan ketemu itu. Atau buat celana namanya celana sunnah, nggak ketemu itu. Bahkan kalau kita tengok dalam konsep Nabi dulu, nggak ketemu celana seperti yang saya pakai sekarang. Ada nggak di zaman Nabi celana seperti yang saya pakai sekarang? Nggak ketemu. Artinya setiap yang kita buat menuntut dalil khusus. Paham dalil khusus ya? Setiap apa yang kita buat penjelasnya spesifik, itu nggak akan ketemu apapun hari ini yang kita lakukan. Hadis Nabi menjelaskan. Kenapa tabiat, perilaku, perangai dan cara hidup dari zaman Rasul dengan sekarang terus berkembang, terus berubah. Kira-kira kalau ditanya hukum pakai Facebook bisa jawab dengan hadis tidak? Pakai Twitter, pakai WhatsApp, bisa jawab pakai hadis atau tidak? Ada dalilnya nggak pakai hadis ini? Ada. Ceramah di TV atau direkam dengan live streaming, ada dalilnya nggak? Nggak ada kan? Di situ kebanyakan kita menuntut orang ada dalil, kita sendiri nggak bisa mengukakan dalil. Maka orang seperti itu sering inkonsisten, tidak konsisten dengan sikap sendiri. Akhi, kita harus ngikut dalil, kita harus semanhat segala macam. Tapi bila sesuai kepentingan, kita bisa sama semanhat. Tak sesuai kepentingan, bisa pecah kongsi di situ. Betapa banyak kita pecah kongsi gara-gara kepentingan tak sama. Silakan Fadil perhatikan kehidupan, ketemu itu. Kita cuma ketemunya pada apa? Pada kepentingan. Sehingga mohon maaf, orang-orang yang seperti itu punya sikap-sikap ekstremis seperti itu, sering kesamaan hanya terbatas pada kepentingan. Lepas kepentingan, nggak akan sama lagi. Cukup Fadil? Inkonsistensi satu, yang kedua kepatutan satu. Nah, itu masalah kita. Maka orang yang sering heboh membedakan atau menganggap kita tak sama itu, dua ini sering masalahnya. Kepatutan dan konsistensi. Siap. Ada lagi? Oke. Bagaimana sudah menikah tapi tak semanhat? Mau dilanjut, kita nggak sama. Mau pisah, ada anak. Betul? Kan si malakamu. Bagaimana menjalani rumah tangga seperti ini Ustaz, biar tidak terjadi perceraian? Baik. Hati kita ini sering kita doakan, ya muqallibal qulub. Betul? Tsabbit qalbi ala dinika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik. Kenapa kita doakan hati kita begitu? Kenapa? Karena dia terus berubah. Dinamakan sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati ini dinamakan dengan qalbu dalam bahasa Arab karena dia mudah bolak-balik. Oleh karena itu, hati yang mudah bolak-balik ini kita mintakan kepada Allah jangan bolak-balik. Oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa kita tak semanhaj atau ini masalah kita dalam berumah tangga, pekerjaan pertama kita adalah minta kepada Allah agar hati ini diarahkan kepada arah yang kita harapkan. Apa arah yang kita harapkan? Kita semanhaj, kita sama ahlus sunnah wal jamaah. Ini pertama. Yang kedua, ad-dinu an-nasihah. Betul? Agama ini nasihat bagi semuanya. Maka kita berupaya
Suami kita, istri kita, anak kita, kalau dia salah, kita ajak untuk kepada yang benar. Keluar, ajak masuk. Melenceng, ajak kembali kepada yang lurus. Tinggal bagaimana cara mengajak, itu yang paling penting. Di kita, seandainya orang itu dia salah, pandai kita masuk kepada dia dalam memperbaiki kesalahan, insya Allah berubah. Tapi kita sering, orang salah dan dia itu mungkin mengakui salah dia. Cara kita memperbaiki sering salah. Misalnya sedang kumpul rame-rame, kita sindir dia di waktu orang rame. Kita marahi, kita sebut dia di masa orang rame. Itu menjadi sebab dia semakin marah, semakin bebal. Dia bukan karena dia tak terima kebenaran, tapi dia karena sakit hati, karena dia tak terima diperlakukan seperti itu, semakin marah. Itu yang terjadi di kita. Dan kita jarang kalau orang salah datangi pribadi, bicara langsung. Datangi sendiri lalu bicara empat mata. Itu kita jarang. Mental kita sering nggak begitu. Mental kita sering, contoh dalam pengajian ini, kita sebenarnya ingin nembak kawan, buat pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan itu adalah untuk menjawab kawan kita agar tersindir dalam pengajian. Ada nggak begitu? Kadang-kadang kita begitu. Maka kita semangat ad-dinun nasihah itu sering kurang tepat. Tapi bila kita tempatkan ad-dinun nasihah, insya Allah yang masalah tadi akan selesai juga. Yang beda tadi akan terbawa juga. Itu dua. Yang ketiga, kalau kata pepatah utlubul ilma minal mahdi, nggak ada kata akhir dalam belajar. Sehingga dalam Islam ini filsafat ilmunya seperti atap rumah yang terbuka. Dia selamanya bisa menampung. Maka kita sampai meninggal jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk terus mencari kebenaran, kebaikan, dan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita tahu. Bila itu spirit itu ada dalam keluarga, insya Allah nggak akan bercerai, dan perbedaan dia akan bertemu pada persamaan, insya Allah. Jenuh juga kalau bertengkar terus, ya enggak? Kuat nggak bertengkar terus? Masa ya tidur berdua sekamar, tapi kita nggak sama gitu. Kuat nggak? Yang sudah nikah pasti paham. Yang belum nikah nggak akan paham. Maka yang belum nikah segera nikah. Yang kedua, jadi minimal 3 tadi ya. Yang kedua, saya setuju juga sekte yang 73 di Islam adalah saudara kita. Dan saya insya Allah yakin dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun agak disayangkan kita yang di Ahlussunnah wal Jamaah sering ada rasa sombong karena merasa paling benar. Sehingga ada perang di YouTube dan lain bagaimana menurut saya. Jadi yang masalah itu yang secara umum itu pertama orang fanatis berlebihan. Itu masalah utama itu. Berbeda lalu masing-masing orang mengambil apa yang dia yakini, tak ada masalah sebenarnya. Jadi masalah itu saling senggol. Ya kan? Makanya dulu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, orang kan heran, "Imam, antum kok debat terus sih? Antum kok ketemu si anu terus, kok datang majlis si fulan, kok datangi tempat halaqah si fulan?" Apa kata beliau? "Nahnu la nabda'u bil kalam." Kami enggak mulai ngomong ke mereka, enggak mulai komentar mereka, tapi mereka yang memulai. Tapi mereka yang mendebat kami, mereka yang menyalahkan kami, mereka yang mengeruhkan suasana supaya suasana keruh tadi tidak mendominasi yang jernih. Paham ya? Keruh itu kan seringnya sedikit, yang jernih itu kan banyak. Supaya yang keruh tadi tidak mendominasi yang jernih yang banyak ini, maka orang yang bisa menjernihkan atau tahu yang jernih itu mesti dia bicara. Itulah sebabnya beliau dia datang ke mana-mana, dia debati orang. Bahkan ada yang pertanyakan, "Engkau kenapa mendatangi para pejabat, para pemuka-pemuka itu yang dekat dengan para sultan?" Apa kata beliau? "Saya kalau nggak datang ke mereka, tidak datang ke kepala dinas, nggak datang ke menteri, mereka nggak akan pernah datang ke saya. Sehingga kalau saya nggak datang, dia salah, mudaratnya luas, saya nggak pernah bisa membenarkan. Dan saya kalau nggak datang, dia nggak akan pernah dengar saya." Paham maksudnya? Itu sebabnya dulu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu
dia rajin hadir majelis-majelis debat dan didebati orang-orang Mu'tazilah itu. Sampai akhirnya tumbang para pemuka Mu'tazilah dan akhirnya Mu'tazilah itu minim. Yang tadinya mendominasi bahkan 3 masa khilafah. Lalu kenapa beliau lakukan itu juga? Agar jangan sampai orang tidak tahu ya, orang awam, dia menganggap sesuatu yang salah karena semua orang meyakini, sesuatu yang salah karena semua orang membenarkan, dianggap itu kebenaran. Maka pada akhirnya orang awam dia korban dari pemahaman yang salah atau yang keruh, merusak yang jernih tadi. Itu gunanya kenapa kita kadang-kadang menjawab. Kenapa kadang-kadang para ulama menjawab? Yang masalahnya bukan di jawabannya. Yang masalahnya kalau ad hominemnya. Kalau sudah diskusi keluar dari tajuk diskusi, yang dituju, yang disenggol sudah kepada pribadinya, sudah di luar tema. Masalahnya di situ. Makanya kalau seandainya ada yang syubhat, yang salah, kita jawab, tidak ada masalah. Membenarkan ada masalah. Tapi yang paling penting adalah fokus pada apa yang menjadi perbedaan, titik tengkar, dan menjawab titik tengkar yang terjadi. Yang masalah itu bila keluar dari situ, sudah masuk ke pribadi, framing, fitnah, ghibah, lalu nanti playing victim. Itu yang repotnya di situ. Tapi kalau objektif, selesai masalah, nggak ada masalah kalau kita berbeda. Oke ya, jadi terlalu fanatis itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi, Ustaz, bagaimana dengan teman saya non-muslim? Dia membenarkan Nabi Muhammad itu utusan Allah, pernah mengucap syahadat, sering mengucap kalimat thayyibah karena berada di lingkungan Islam. Namun sampai sekarang masih non-muslim, tapi dia pernah bersyahadat dan membenarkan Nabi itu Rasul. Bagaimana kategori itu? Yang mana dia, Ustaz? Baik. Iman itu sesungguhnya tasdiqun bil qalb. Yang dianggap iman itu adalah yang dihatiin. Sehingga kalaulah sekedar dia beriman di hati, bagi Allah dia sudah dianggap dia beriman. Tapi kita tahu nggak isi hati orang? Bisa nggak kita menebak orang itu beriman atau tidak? Kalau dia tidak pernah mengucapkan, tahu nggak? Nggak tahu. Itulah gunanya syahadat. Ketika orang bersyahadat, kita tahu dia masuk Islam. Ketika dia bersyahadat, kita tahu dia sama dengan kita. Sehingga ketika dia meninggal, kita mandikan. Kalau dia meninggal, kita uruskan warisannya sesuai hukum Islam. Kalau dia nanti menikah, kita hukumkan pernikahannya dengan cara Islam. Ada wali dan seterusnya. Maka bagi kita, seorang yang beriman itu mesti dia beriman dengan hatinya, diucapkan dengan lisan dia. Tinggal lisan ini, apakah lisan ini sebenar dia sesuai dengan hati atau sekedar lip service saja. Tak, kalau dia lip service, maka tak akan pernah dianggap dia umat istijabah. Dia tidak akan pernah dianggap orang yang bersyahadat. Dia tidak akan pernah dianggap umat Rasulullah SAW. Meskipun bahasanya, pengetahuannya, wawasan tentang Islam itu banyak, tapi yang di hatinya tidak betul-betul syahadat, dia tidak akan pernah masuk umatul istijabah. Masih umat dakwah. Sehingga patokan bukan pada lisan. Cuma bagi kita mengukur dia, lisan inilah alatnya. Sama dengan kita akan menikah, orang itu siap dengan kita atau tidak? Isi hatinya tahu nggak kita? Nggak tahu kan? Maka dari tanda. Sehingga perempuan ketika dia khidbah, mau nggak nikah dengan si Anu, dengan si Anu? Apa jawab perempuan itu? Dia nggak menjawab, saya mau atau mau banget, nggak begitu. Tapi suku Tuhan alhamatur ridha. Perempuan kalau dia diam, tandanya dia setuju. Kenapa? Perempuan tabiatnya pemalu, tabiatnya tertutup. Kalau dia mengungkapkan sesuatu, berat untuk mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia harapkan secara langsung. Maka sejak dahulu perempuan kalau ada maunya, sering dengan diam dia mengungkapkan maunya. Betul lah, Pak? Betul ini? Nanti jangan-jangan ada yang datang tanya ke orang tua, diam di sana. Pas pulang dia nyesel, kata dia. Jadi apa yang keluar dari mulut itu menjadi tanda untuk
yang di dalam hati, tapi yang sesungguhnya yang di sini. Sehingga orang tadi itu kalau dia mengatakan dia asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat, dia beriman, dia mengatakan semacam ini menjadi standar yang di hatinya. Yang ini adalah hukum untuk kita. Sehingga bagi kita dia bisa dianggap muslim karena dia mengucapkan, tapi karena dia melanggar dengan berbagai hal yang menunjukkan dia melanggar keislaman dia, kita bisa menghukumi dia murtad dari keislaman dia. Maka di hati inilah standar dia sebagai muslim atau tidak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, akhwat ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau tak ada kita cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.